رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Wahid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dibacakannya Al-Quran ini bisa menambah keberkahan kita pada hari ini. Baik, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua BEM HMK FPMIPA UPI. Kepada Kang Gali Wicaksono, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pembimbing Kemahasiswaan, Bapak Muhammad Nurul Hana MPD. Yang kami hormati Teh Vina Mulyana selaku pemateri BJT 2021 pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Vina Mulyana yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir memberikan pemateriannya pada hari ini di siang hari nanti. Lalu tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jajarannya yang sudah mempersiapkan acara Basic Journalist Training pada hari ini dengan sangat baik. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengorbankan waktu liburnya, waktu weekendnya untuk hadir di acara pada hari ini. Saya apresiasi semangat dari teman-teman para peserta yang ingin mendapatkan insight dan pengalaman juga pengetahuan baru gitu ya seputar jurnalistik. Saya harap teman-teman bisa berpartisipasi aktif di acara pada hari ini biar teman-teman mendapat pengetahuan baru dan juga biar teman-teman mendapat giveaway-nya ya. Dari saya paling sekian. Semangat buat teman-teman panitia dan juga para peserta untuk menjalani BJT 2021 pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Galih atas sambutannya. Kemudian ada sambutan dari Ketua Lemsus CES, Teh Triwinda. Kepada Teh Triwinda, kami persilakan. Terima kasih kepada MC telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPM HMK FMIPA UPI beserta jajarannya, yang terhormat Ketua BEM HMK FMIPA UPI Gali Wicaksono, yang terhormat kepada pemateri BJT 2021 Kavina Mulyana, serta yang saya banggakan teman-teman panitia dan peserta Basic Journalist Training 2021. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah berkenan hadir dalam acara BJT 2021, di mana acara BJT ini merupakan pelatihan kejurnalistikan dengan tema Attitude, Knowledge, and Skill to Make Your Social Media More Powerful. Harapannya teman-teman semua dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan baik dalam kondisi yang sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Triwinda yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana acara BJT tahun 2021. Kepada Teh Ai Susanti, dipersilahkan. Oke, terima kasih, TTMC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Nurul Hana selaku pembimbing kemahasiswaan, yang saya hormati Kavina Mulyana selaku pemateri hari ini, yang saya hormati Kang Galih Wicaksono selaku Ketua BEM HMK FMIPA UPI, dan yang saya hormati Teh Triwinda selaku Ketua Lemsus-CS BEM HMK FMIPA UPI. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kehendaknya acara basic jurnalis training ini bisa diselenggarakan pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan ketepatwaktuannya teman-teman pada acara webinar hari ini. Saya harap setelah teman-teman mengikuti acara ini, teman-teman akan mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan juga dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya mewakili panitia juga mohon maaf apabila saat berjalan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Tetap semangat dan juga siap mengikuti serangkaian acara BGT ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya adalah pembukaan simbolik oleh Ketua BEM. Kepada Kang Galih Wicaksono, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka jalannya basic journalist training pada hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara BJT pada hari ini bisa lancar dan nggak ada kendala. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Galih Wicaksono. Kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu pembacaan moderator yang akan memandu jalan sama operator. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar. Nah, mungkin ini udah kelihatan ya teman-teman. Moderator kita hari ini yaitu mahasiswi di jurusan Pendidikan Kimia UPI. Nah, nama lengkap dari Teh Indah sendiri yaitu Teh Indah Alam. Dan saat itu sebagai pendidikan di SDN 2 Anjun, SMPN 1 Tohar, dan sekarang menjadi mahasiswa di UPI Bandung. Selain pendidikan formal, Teh Indah juga formal Teh Indah juga aktif di berbagai kepanitiaan dan organisasi, DTB Kibaki, staf Humas LDK UKDM UPI, staf Humas Sidang Umum MPM, koordinator Humas Mumas FMIPA, dan ketua-ketua, salah satunya ada ketua pelaksana Kurban Fest. Nah, mungkin teman-teman mau menghubungi Teh Indah, boleh ya, ini ada informasi kontaknya, ponsel. Ya, so, judulnya ini aja dulu ya. So. Sekarang udah introduksi, judulnya di copy paste ya. So. Menjadi podcaster UKDM Podcast, host podcast Buana menjadi UPI WhatsApp. Nih apa yang sudah? Iya, Fatimah. Waalaikumsalam. Putus-putus ya? Oh, suara aku putus-putus ya, Teh. Sekarang gimana, Teh? Agak nge-lag dikit. Gak apa-apa deh ya, Teh, karena habis ini mau kata Indah gitu ya. Baik, kepada Teh Indah kami persilahkan. Baik, terima kasih MC yang sudah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Lasa dari jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2019 sebagai moderator akan memandu jalannya pematerian dan diskusi pada kesempatan kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke pematerian,
ada pepatah yang mengatakan, tadi sempat dinotis nih sama MC gitu ya, pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Tapi saya revisi dikit, jadi tak kenal maka tak aruk. Kenapa? Karena yang udah kenal belum tentu sayang gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih, siapa sih pemateri kita kali ini. Nah, boleh dong operator untuk di-share screen-kan CV pematerinya. Oke, baik. Pemateri kita kali ini adalah Kapina A. Mulyana. Kapina A. Mulyana ini lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1994, dan Kapina Mulyana ini adalah seorang profesional karir dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di BUMN, pemerintahan dan swasta, dengan spesialisasi di bidang komunikasi, hubungan masyarakat, dan stakeholder management. Kapina juga memiliki passion besar nih dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, di mana di waktu luangnya, Kapina juga seorang konten kreator di TikTok dan Instagram yang sering membagikan konten terkait karir, kemudian tips kerja dan BUMN, dan ini dilakukannya gitu ya untuk membantu para anak muda serta lulusan baru agar bisa memulai dan sukses menggapai karir sesuai cita-citanya. Nah, Kapina juga berhasil mencetak lebih dari 1,5 juta followers nih di TikTok dan lebih dari 25.000 followers di Instagram dalam waktu kurang lebih 5 bulan gitu ya dalam membuat konten. Masya Allah sekali ya Kapina ini. Kemudian pengalaman Kapina itu sebagai eksekutif asisten to group CEO pada tahun 2021 sampai sekarang di Mining Industry Indonesia Holding, Mine ID, kemudian sebagai asisten to Vice Minister SOE sebagai Special Staff tahun 2019 sampai 2021 di Kementerian BUMN, kemudian sebagai supervisor juga dan stakeholder management pada tahun 2019 di Mining Industry Indonesia Holding atau Mine ID, dan juga sebagai communication specialist pada tahun 2018 sampai 2019 di Kementerian BUMN, kemudian sebagai reporter juga nih dan presenter tahun 2015 sampai 2018 di Liputan 6 SCTV. Nah, mungkin teman-teman ya pernah melihat Kapina siaran gitu ya. Itu. Kemudian Kapina juga sebagai non Jakarta 2014 di tahun 2014 sampai 2015 di Jakarta Tourism and Culture Office. Dan pendidikannya, Kapina menempuh pendidikan di Master of Arts in Communication (MECOM) pada tahun 2015 di The London School of Public Relations, Jakarta. Kemudian Kapina juga menempuh pendidikan di Bachelor of Science in Agriculture pada tahun 2010 di Universitas Pajajaran. Ya, punten itu ada yang bocor ya, mohon dikondisikan. Baik. Nah, Masya Allah sekali ya pengalaman dan dedikasi Kapina ini, dan mungkin teman-teman sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan dan memperhatikan pemateriannya. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu Kapina apakah sudah tersambung kan? Halo Indah, salam kenal. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Halo Teteh, selamat pagi. Wah, Teteh positif vibes sekali ya Kapina ini. Teh, gimana kabarnya? Teh apa kayak ini Teh? Baik. Teman-teman gimana kabarnya? Apakah sehat semua ya? Semoga ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Pagi-pagi harus semangat. Kapina udah siap Kak untuk menyampaikan pemateriannya? Oke, sudah? Oke, baik. Mungkin Kapina juga sudah siap dan teman-teman sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan pemateriannya. Maka saya persilakan Kapina untuk menyampaikan pemateriannya. Baik, terima kasih Indah. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu gitu ya. Semoga terus ceria karena di hari Minggu pagi-pagi lagi. Sekarang masih jam 9:19. Teman-teman udah standby di Zoom nih. 72 orang yang luar biasa. Pada pagi hari ini, perkenalkan, aku kenalan sekali lagi ya, namaku Vina. Hari ini aku mau sharing-sharing sedikit aja, karena kita akan basic journalism training ya. Aku mungkin akan lebih banyak ngomongin soal sosial media nih. Jadi gimana teman-teman nanti bikin konten gitu ya. Dan gimana caranya untuk memaksimalkan potensi sosial media yang teman-teman miliki. Aku izin share screen ya, teman-teman semua. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Teh, sudah terlihat. Oke, sip. Terima kasih.
Hari ini aku akan ngomongin soal how to communicate effectively on social media nih teman-teman ya. Gimana caranya dengan teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini gitu ya. Social media menjadi salah satu tools yang sekarang sudah banyak sekali digunakan, bisa teman-teman maksimalkan, utamanya menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme yang memang teman-teman sudah pernah miliki, atau gimana caranya nanti kita bisa membuat konten dengan baik. Gitu. Perkenalan sedikit, tadi mungkin sudah dikenali sama Indah ya. Saat ini memang aku sudah bekerja full time sebagai seorang pegawai BUMN di Mining Industry Indonesia. Sudah sekitar hampir 3 tahun bekerja di sini gitu ya. Sebelumnya aku pernah di Kementerian BUMN, pernah juga menjadi seorang reporter dan presenter selama 3,5 tahun di Liputan 6 SCTV. Dan di waktu luang aku juga suka banget bikin TikTok gitu ya. Jadi memang teman-teman yang saat ini punya TikTok mungkin sudah sering sekali melihat saya FYP bolak-balik di layar kalian gitu ya. Mostly saya ngomongin tentang gimana caranya kalian itu bisa punya insight tentang dunia kerja, cara bikin CV, cara menjawab pertanyaan wawancara, dan lain sebagainya. Utamanya sih buat bantu teman-teman nih yang para fresh graduate gitu ya, biar bisa menjadi lebih gampang untuk masuk ke dunia profesional. Kavina, karena hari ini akan ngomongin soal teknik komunikasi di sosial media, akan ngobrolin tentang apa aja sih gitu ya. Aku akan ngomongin tentang 3 topik besar nih teman-teman. Yang pertama adalah aku mau dig deep sedikit tentang understanding social media, atau dari beberapa platform yang tersedia di pasar sekarang gitu ya, yang teman-teman sering pakai, sebenarnya perbedaannya itu seperti apa sih gitu ya. Yang kedua baru kita akan ngomongin tentang communicate effectively, gimana caranya kita berkomunikasi dengan efektif nih di media sosial, apa aja step-step yang teman-teman bisa lakukan, dan yang ketiga adalah gimana cara memaksimalkannya. Oke? Aku akan mulai dengan understanding social media, atau kita lebih mengerti dulu nih tentang the art of social media. Jadi teman-teman, dari statistik yang dirilis oleh Hootsuite tahun 2021, tahun ini gitu ya, kita tahu bahwa ada 170 juta user media sosial atau pengguna media sosial yang ada di Indonesia per Januari 2021. Berarti ini merupakan riset yang sudah dilakukan dari tahun 2020 gitu ya. Kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa, berarti sebenarnya ada 61,8% nih orang Indonesia sebenarnya sudah terpapar sama teknologi media sosial ini gitu ya. Angka ini juga sebenarnya naik 6,3% gitu dari tahun 2020 dan 2021. Lalu apa sih sebenarnya yang mereka lakukan di media sosial sebenarnya? Apa aja yang mereka lakukan ketika mereka sedang browsing-browsing atau membuka beberapa situs media sosial? Dari riset yang sama kita bisa tahu bahwa 99,8% gitu ya, visited or use social media as messaging service in the past month. Jadi mereka itu menggunakan media sosial untuk messaging gitu ya, untuk sebagai platform berkomunikasi antara satu sama lain gitu, dan 94,5% hampir sama presentasenya menggunakannya untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi actively engage with or contributed to social media in the past month. Jadi mereka menggunakannya untuk sekedar melihat gitu ya, ngapain aja, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang banyak dibicarakan di media sosial tersebut. Lalu media sosial apa aja sih Kak sebenarnya yang paling banyak dicari dan digunakan di Indonesia? Kalau dalam riset yang sama di tahun 2001 bilang bahwa sebenarnya nomor 1 itu masih YouTube gitu ya. Nomor 1 itu masih YouTube dengan 93,8% pengguna mostly. Lalu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, dan LinkedIn, dan TikTok. Jadi ini merupakan beberapa media sosial besar yang memang on the rise nih untuk bisa digunakan dari berbagai macam usia dan jenis umur gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang media sosial sebenarnya gitu ya, yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman nih, apalagi memang sekarang teman-teman lagi mau ngomongin dan lebih tahu tentang jurnalisme sendiri, apalagi bikin konten di media sosial. Sebenarnya prinsipnya adalah kalau kita memang ingin buat konten, apakah itu tulisan, apakah itu video, apakah itu dalam bentuk suara atau podcast, sebenarnya yang harus teman-teman tahu adalah sifat dari beberapa media sosial itu sendiri.
Karena setiap media sosial itu memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Karena setiap media sosial itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk teman-teman bisa sustain gitu ya, untuk teman-teman bisa berkelanjutan nih membuat konten gitu dan bisa berkomunikasi dengan efektif, perlu tahu sebenarnya sifat dari media sosial ini tuh seperti apa sih, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengetahui sebenarnya kompetensi saya gitu ya, utamanya di bidang jurnalistik itu lebih cenderung kemana? Apakah memang saya itu lebih text based atau memang lebih suka tulisan, saya suka menulis? Apakah saya lebih suka audio atau saya malah lebih suka audio visual? Karena dari ketiga tipe itu teman-teman bisa sesuaikan dengan sosial media tertentu yang memang ada di saat ini kita kenal masing-masing. Maksudnya gimana sih Kak untuk kalau kita ngomongin soal sifat dari tiap media sosial? Kalau misalnya di sini saya katakan bahwa ada namanya media sosial yang text based. Jadi dia itu memang basicnya itu teks. Yang dijual dari media sosial itu adalah teks. Apa sih media sosial basicnya teks? Itu seperti Twitter dan Blogspot. Kalau zaman dulu tuh mungkin teman-teman tahu yang suka ngeblog gitu ya. Itu merupakan media sosial yang basicnya itu adalah teks. Ada juga yang basicnya itu merupakan video. Teman-teman udah tahu ya, ada yang versi video panjang itu nama platformnya adalah YouTube, kalau namanya platform video pendek namanya TikTok. Ada juga yang platformnya itu adalah image based. Jadi based on picture atau based on gambar. Itu adalah beberapa media sosial yang teman-teman tahu pasti namanya Instagram dan Pinterest. Yang terakhir ada juga sosial media yang base-nya gitu ya, yang dasarnya banget karakteristiknya itu ngejualnya audio. Yang dulu mungkin teman-teman tahu ada namanya Clubhouse ya. Kalau di Twitter sekarang ada yang namanya juga saya lupa namanya Skype atau apa gitu ya. Di Twitter tuh ada namanya yang bisa podcasting juga, teman-teman bisa sharing space kalau di Twitter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkomunikasi kayak di Clubhouse tuh bisa sekarang di Twitter, atau teman-teman bikin podcast sendiri di Spotify. Jadi teman-teman memang harus tahu nih, sekiranya setiap sosial media itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Teman-teman itu tidak perlu harus bisa tahu dan punya presence gitu atau terkenal di semua media sosial. Kenapa Kak? Karena memang setiap orang itu kekuatannya beda-beda gitu ya. Kalau saya pribadi nih, saya itu memang dari dulu suka banget bikin video gitu ya. Tapi karena memang saya tidak memiliki waktu yang cukup, sekarang saya juga full time worker gitu di BUMN, waktu saya terbatas, akhirnya saya memilih platform yang setidaknya saya bisa bikin video, tapi memang tidak memerlukan waktu produksi yang panjang kayak gitu. Akhirnya saya memilihnya di TikTok. Kalau misalnya teman-teman, aduh Kak, saya tuh nggak bisa ngomong gitu ya, atau saya tuh kurang cantik, saya nggak merasa terlalu pede kalau misalnya saya foto atau seperti apa, teman-teman sukanya nulis, ya nggak apa-apa langsung ke Twitter aja. Kalau misalnya saya sukanya lebih ke fotografi, silahkan aja ke Instagram gitu. Jadi macam-macam ya teman-teman, harus disesuaikan sama kepribadian sendiri dan kesesuaian dari tujuan masing-masing orang. Nah, setelah teman-teman tahu nih, apa saja sih media sosial dan karakteristiknya yang macam-macam gitu ya, ada yang text-based, ada yang image-based, ada yang video-based, ada yang audio-based, kemudian gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan efektif, pertanyaannya. Yang pertama, teman-teman, ketika kalian sudah memilih platform, apapun itu ya, dan utamanya di media sosial, teman-teman tuh harus tahu dulu setiap ingin melakukan sesuatu gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah tujuannya, dasarnya. Dasarnya dari teman-teman melakukan hal itu apa? Kalau kata saya adalah your big why gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya kenapa teman-teman membuat konten ini. Kenapa sih konten ini tuh penting untuk diketahui? Ada banyak orang yang hanya tahu what-nya gitu ya, di luarnya aja, permukaannya, apanya aja tuh tahu, apa yang harus dilakukan, apa yang ada di sana gitu ya. Ada juga yang cuman sampai tahu how-nya, gimana prosesnya, tapi nggak banyak yang tahu sampai why-nya, your big why-nya, kenapa hal itu harus dilakukan. Untuk mengetahui tujuan jangka panjang ini, your big why ini sangat penting teman-teman. Apalagi nanti ketika teman-teman ingin buat konten sesuai dengan kaidah jurnalistik gitu ya di media sosial. Karena dengan inilah sebenarnya teman-teman bisa sustain, bisa memiliki ketahanan untuk bisa membuat hal tersebut jangka panjang gitu. Karena yang namanya media sosial trennya itu selalu berubah kan.
Dan kadang-kadang konten yang kalian buat itu banyak yang suka, kadang-kadang juga nggak ada yang baca gitu ya. Kalau misalnya kalian mendasari keinginan kalian itu hanya karena, oke, saya mau di media sosial biar saya terkenal, atau misalnya biar saya itu punya banyak uang, it doesn't last long, teman-teman. Itu nggak akan punya dampak yang signifikan secara jangka waktu panjang. Kalau nanti akhirnya nggak banyak yang nonton, atau akhirnya teman-teman kemudian nggak di-endorse, rasanya, aduh, saya demotivasi gitu ya. Jadi memang harus punya motivasi yang jelas gitu ya, lebih dari sekedar fame dan money. Kalau misalnya anak-anak sekarang ditanya kenapa sih mau jadi YouTuber gitu ya, atau kenapa sih mau jadi influencer, pasti jawabannya dua tadi kan, karena mau populer atau karena pengen kaya cepat. Padahal sebenarnya kekayaan dan kepopularitasan itu merupakan bonus, teman-teman. Teman-teman harus punya why-nya lagi tuh, kayak tujuan utamanya lebih besar daripada itu, gitu ya. Yang kedua, gimana sih caranya teman-teman untuk bisa memulai untuk membuat konten adalah choose your social networks. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya, sesuaikan kepribadian teman-teman, kelebihannya teman-teman dengan platform yang ada sekarang. Saya katakan sekali lagi, teman-teman tuh nggak perlu harus punya presence di setiap sosial media. Cukup memang pilih 1 atau 2 sosial media aja yang sekiranya memang cocok nih sama kepribadian teman-teman. Bisa dikategorikan juga teman-teman ngelihat audiensnya. Kira-kira audiens atau pasar atau mereka yang nonton konten saya itu pengennya seperti apa sih? Gitu. Dari latar belakang seperti apa sih? Yang kedua, how much time you can devote to social network? Seperti saya, kalau saya bekerja saat ini saya tidak punya waktu banyak. Tapi apakah kalian memiliki waktu yang lebih longgar misalnya untuk bikin sebuah konten? Kalau misalnya memang kalian punya waktu yang lebih banyak, silahkan untuk bisa devoted gitu ya, untuk bisa mendedikasikan dirinya untuk membuat konten di media sosial yang memang membutuhkan produksi time lebih banyak gitu ya, atau waktu produksi lebih jauh. Yang ketiga, resources. Teman-teman punya skills apa yang tadi ya, kompetensinya tuh seperti apa yang teman-teman miliki. Apakah memang, aduh saya memang bagus di videografi, atau memang saya tuh bagusnya di teks aja, dinulis aja, seperti apa sih yang sekiranya memang saya bisa lakukan gitu ya. Dan ketika memang kita membuat sesuatu, utamanya basic journalism gitu ya, pasti kan kita membuat konten itu dari 5W 1H ya teman-teman ya. Jadi what, why, where, when, dan how gitu. Jadi gimana teman-teman itu mengulas satu berita itu sesuai 5W 1H, dan beritanya itu adalah segitiga kebalik. Jadi awalnya itu merupakan yang utamanya dulu seperti apa gitu ya. Terus teman-teman akhirnya baru mengerucut ke hal-hal yang memang lebih luas lagi pembicaraannya gitu. Nah, step yang kedua adalah gimana caranya teman-teman membuat berita atau membuat konten di media sosial itu harus memberikan value atau memberikan nilai tambah gitu ya. Ini yang akhirnya membuat orang tuh suka untuk baca konten yang teman-teman lakukan. Gimana caranya membuat nilai, atau gimana caranya membuat other people feel good, atau gimana caranya membuat orang-orang merasa bahwa senang tuh gimana sih Kak caranya? Yang pertama tentu saja dengan membuat misalnya konten-konten inspirational atau motivational gitu ya. Konten-konten seperti ini banyak banget nih disukai dan memang bisa memberikan value atau nilai tambah tadi tersendiri ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa memberikan atau membuat konten-konten educational. Ini merupakan salah satu tipikal konten yang value driven gitu ya, yang bisa memberikan nilai tambah nih ke penonton atau ke penikmat konten teman-teman. Yang ketiga tentu saja adalah konten-konten yang berbau entertainment, yang bisa menghibur gitu, yang bisa bikin orang ketawa, yang bisa bikin orang merasa melupakan sejenak problem-problemnya yang memang mereka sudah alami ketika hidup gitu. Itu juga bisa memberikan value tersendiri terhadap penonton atau penikmat konten kalian. Gimana nih Kak caranya kita bisa membuat konten seperti ini? Saya selalu bilang ada 3 langkah utama ya teman-teman dalam membuat konten yang giving value atau value driven atau yang penuh dengan nilai tambah. Yang pertama teman-teman harus pikirkan, yang pertama adalah what, mau bikin konten apa? What-nya dulu, apa ya yang harus saya katakan dalam konten tersebut? Apakah hal itu bisa memberikan value gitu ya, atau apakah bisa memberikan nilai tambah ke orang lain? Yang kedua, so what gitu ya. Kalau misalnya udah tahu kontennya, terus kenapa? Kenapa hal itu penting? Tunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang orang-orang harus tahu dari konten yang teman-teman buat gitu ya. Jadi dari what, so what. Yang ketiga,
Now what? Sekarang gimana? Akhirnya teman-teman buat kesimpulannya. Jadi dari apa, kemudian lalu kenapa gitu ya, dan akhirnya apa gitu. Jadi what, so what, dan now what. Start with your central event. Jadi mulai dengan apanya dulu, konten apa yang ingin teman-teman buat gitu ya. Terus yang kedua, explain the importance. Coba deskripsikan kepentingan dari konten itu, kenapa orang-orang harus tahu, dan yang ketiga, concluding with the next steps. Maksudnya, teman-teman harus bisa merangkum tuh setidaknya apa saja yang teman-teman sudah beberkan di konten tersebut. Gitu ya, teman-teman. Step 3, find your voice and tone. Jadi, teman-teman harus memiliki ini ya, distinct voice. Jadi, harus memiliki karakteristiknya masing-masing. Coba bayangkan konten yang teman-teman buat itu like-nya seseorang gitu ya. Nah, teman-teman tuh mikirnya dia itu seperti apa sih konten itu? Apakah seseorang yang memang kata-katanya itu formal, atau memang itu merupakan seseorang yang anak muda banget. Nah, itu teman-teman harus pikirkan cara berkomunikasinya. Apakah ingin lebih pakai kata-kata slang, kata-kata anak gaul, ataukah memang ingin lebih formal gitu ya? Apakah dia itu personality-nya itu yang friendly, ataukah dia lebih yang serius? Teman-teman juga harus membuat konten itu sesuai personality-nya masing-masing. Inilah akhirnya yang bisa memberikan branding tersendiri dari konten yang teman-teman buat. Yang keempat, pick your strategy. Jadi teman-teman, yang namanya bisa viral di media sosial itu, saya selama ini selalu bilang ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah ditentukan dari amazing content. Jadi konten yang kamu buat itu memang bagus gitu ya. Yang kedua, ada perfect timing. Jadi memang itu ditentukan dan dipublish di waktu yang tepat. Dan yang ketiga, frekuensinya ideal. Jadi memang bukan hanya kontennya bagus dan timingnya bagus gitu ya, tapi memang frekuensinya bagus. Nah, teman-teman coba bisa buat strateginya berdasarkan 3 faktor ini gitu ya. Saya tidak menyarankan teman-teman harus bisa posting setiap hari gitu ya, atau misalnya posting beberapa kali dalam sehari gitu. Yang penting adalah teman-teman coba buat konten itu sesuai gitu ya sama target marketnya, memiliki tema yang sama, dan tadi personality atau kepribadian dari si konten tersebut memang sangat terlihat gitu. Jadi memang memberikan warna tersendiri dari apa yang orang lain dan teman-teman buat gitu. Jadi memang ada unique selling margin lah. Jadi ada unique selling personality yang bisa dijual ke masyarakat, dan akhirnya kalau saya mau nonton konten masak, atau misalnya saya mau nonton konten tentang baca buku, ya saya ke sini, atau ya saya ke sini gitu ya. Yang kelima adalah analyze dan test. Ini pentingnya teman-teman untuk selalu menganalisa konten yang teman-teman sudah buat gitu. Jadi misalnya teman-teman tuh udah buat konten, udah dipublish gitu ya, teman-teman harus selalu analisa. Kira-kira kalau misalnya saya buat kontennya seperti ini, banyak nggak ya yang suka gitu ya? Atau misalnya kalau misalnya saya buat kontennya seperti ini, banyak nggak ya yang suka? Dari situ kemudian teman-teman bisa implement change gitu ya. Kalau misalnya konten tersebut banyak yang suka, kemudian teman-teman bisa buat lagi, buat modifikasinya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak banyak yang suka, kemudian bisa dirubah. Kira-kira gimana cara penyampaian saya gitu ya, biar konten tersebut bisa jadi lebih banyak nontonnya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya, Kak, kalau misalnya kita buat konten di media sosial, berarti kita tuh harus jadi influencer ya. Saya selalu bilang bahwa jangan ragu, teman-teman. Karena sebenarnya setiap orang dari kita itu adalah influencer gitu ya. Kalau dari ilmu media sosial yang saya tahu gitu, sebenarnya semua orang itu bisa jadi influencer. Nggak harus mereka yang followersnya banyak. Maksudnya influencer itu adalah mereka yang bisa memberikan dampak. Sekali lagi, mereka yang bisa memberikan dampak. Jadi teman-teman, jangan terlalu mikirin follower saya banyak, konten saya nggak banyak yang lihat, gitu, konten saya sepi. Tapi gimana caranya kalian itu bisa memberikan dampak walau kecil, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya teman-teman, kalian punya 0 followers, 0 sampai 10.000 followers, itu bisa dibilang you are nano influencer, gitu ya. Jadi mereka bisa menggolongkan kalian, gitu ya, sebagai memang influencer nano yang memang memiliki
berdampak juga ke masyarakat gitu. Jadi jangan hanya dikategorikan seorang influencer itu hanya seseorang yang punya banyak followers ya teman-teman, itu tidak benar gitu. Yang penting gimana caranya kalian itu bisa selalu memberikan value, bisa selalu memberikan dampak ke orang lain, maka itulah nih yang jadi salah satu poin plus utama seseorang dalam membuat konten. Kalau dari levels influence-nya, memang beberapa memang ada pengelompokan gitu ya. Tentu saja ada selebriti ya, memang itu adalah seorang influencer yang sudah kita kenal dari zaman dulu gitu ya. Memang mereka tuh kalau apa yang dipakai, apa yang dilakukan itu bisa memberikan dampak atau sering sekali cepat diikuti sama orang-orang. Nah, kalau yang kedua tuh adanya key opinion leader. Berarti mereka yang memang memiliki ilmu atau expertise di bidang tertentu. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini, saya punya basic journalism, tapi saya juga pernah nih untuk bisa punya ilmu lain selain bidang jurnalis ya. Teman-teman juga bisa dibilang sebagai key opinion leaders, apalagi memang teman-teman sudah punya pengalaman di bidang tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah chromo influencer. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak punya ilmu di bidang itu, cuma karena di media sosial dia sering bicara tentang itu. Misalnya kayak dia itu bukan chef gitu ya, dia tidak punya background untuk pernah masak atau mengenyam ilmu chef, ilmu masak sebelumnya, tapi dia senang masak. Dan di media sosial dia juga sering banget ngepost hal-hal berbau tentang masak. Nah, itu bisa dibilang tentang chromo influencers gitu ya. Nah, yang ketiga, ini adalah beberapa tips gimana cara memaksimalkannya. Gimana cara teman-teman bisa memaksimalkan the presence of social media dan the presence of content making yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, tell it like a story. Teman-teman ketika kalian membuat sebuah konten, gimana itu caranya konten itu bisa berdampak? Gitu. Gimana cara konten itu bisa memberikan image yang bagus terhadap seseorang di media sosial? Kalian itu harus bisa tell it like a story atau membungkus konten itu layaknya kalian sedang bercerita. Kenapa sih Kak hal ini penting gitu ya? Karena ketika kalian membuatnya itu seperti storytelling, teman-teman, itu akan men-trigger gitu ya beberapa bagian di otak penonton atau di beberapa otak pembaca atau penikmat konten kalian, sehingga nantinya konten tersebut akan lebih mudah dipahami dan nempel untuk diingat gitu ya. Jadi gimana caranya untuk membuat storytelling seperti ini? Tentu saja kalian itu harus membuat kontennya secara sistematis gitu ya. Ada pembuka, ada penjelasan, kemudian ada penutup. Yang kedua, tips yang kedua, community over virality. Ketika kita bicara tentang media sosial, semua orang tuh pengen viral. Masalahnya yang harus kalian tahu adalah viralnya itu dalam hal positif atau negatif gitu ya. Teman-teman, yang namanya viral di media sosial itu gampang. Saya kasih tahu aja, gampang. Tapi yang paling susah itu adalah untuk konsisten untuk viral dengan topik yang positif. Itu yang susah gitu ya, teman-teman. Jadi dibandingkan kalian untuk harus buat, aduh gimana caranya nih harus viral, harus banyak yang nonton, harus banyak yang baca. Kalian itu lebih harus mikir community-nya. Jadi dari followers atau dari pengikut gitu, dari penikmat konten kalian, kalian harus membangun terus engagement sama mereka. Akhirnya teman-teman itu bisa membuat sebuah komunitas, bukan hanya viralitas gitu ya. Jadi gimana caranya konten itu nggak hanya viral gitu ya, tapi bisa bermanfaat, bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus memberikan manfaat. Tips yang ketiga, quality over quantity. Ada beberapa orang yang bilang kalau di media sosial berarti kamu harus ngepost terus-terusan. Seminggu bisa 10 kali atau sehari bisa 3 kali biar bisa banyak yang baca. Kalau saya tuh selalu bilang bahwa yang namanya kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Kalian boleh untuk ngepost 3 kali sehari, 5 kali hari, terserah. Yang penting konten yang kalian buat itu selalu berkualitas. Konten yang kualitas itu seperti apa? Yang tadi sudah saya katakan sebelumnya gitu ya, memang bisa memberikan value atau memberikan nilai dan memberikan sesuatu ke orang dan membuat mereka itu merasa senang gitu ya, make other people feel good gitu ya. Jadi dibanding kalian untuk tahu, oh pokoknya saya harus ngepost sekian kali, tapi kualitasnya nggak bagus gitu ya, kualitasnya jelek. Aku akan lebih menyarankan teman-teman untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas. Teman-teman harus tahu, oke, saya cuma mampu nih dalam seminggu bikin 3 konten aja. Ya nggak masalah. Yang penting steps yang keempat, konsisten. Gitu ya teman-teman. Kalau emang teman-teman cuma bisa, ya udah Kak, saya itu memang cuma bisa
seminggu 3 kali, atau misalnya dalam seminggu 4 kali bikinnya, nggak masalah gitu ya. Yang penting kalian konsisten. Karena memang yang namanya kalian media sosial itu, kuncinya itu cuma satu, konsisten gitu ya. Nggak penting seberapa banyak konten yang kalian buat, kalian misalnya minggu ini buat 10, terus minggu depan kalian nggak ngepost apa-apa. Itu kurang baik gitu ya, dibandingkan kalian memang oke, seminggu saya 3 konten, seminggu kalian 3 konten. Kenapa sih konsistensi ini penting? Karena dengan konsistensi ini kalian juga bisa terus-menerus buat trial dan error yang tadi saya bilang ya. Akhirnya kalian ngepost, terus kalian analisis kira-kira kurangnya dari konten ini apa, kemudian kalian bisa implement change, kemudian kalian coba lagi. Jadi circle dari analisis itu selalu berputar. Akhirnya teman-teman bisa ngebaca, oh kira-kira memang apa yang disukai sama orang tuh seperti ini. Apa yang disukai sama orang tuh seperti ini, yang tidak disukai seperti ini. Kemudian itu bisa diimplementasi dari konten yang kalian buat. Yang terakhir, teman-teman, penting juga untuk try letting go the fear of judgment gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang konten, kita ngebuat suatu produk jurnalistik di sosial media utamanya, ada kalanya kita tuh ngerasa, aduh saya kan sebenarnya itu bukan orang media sosial. Saya juga bukan orang yang punya basic journalism gitu ya. Apakah cocok saya untuk ngomongin hal seperti ini? Teman-teman, saya kasih tahu aja bahwa apapun yang teman-teman lakukan gitu ya, orang di luar sana itu akan selalu ngejudge sebagus apapun yang kalian lakukan gitu ya. Jadi permasalahannya itu bukan sebagus apapun konten kalian, tapi gimana caranya kalian itu bisa punya kepercayaan diri, nggak apa-apa deh walaupun ini jelek, ya saya coba aja gitu ya. Karena memang the first step is always the hardest, teman-teman. Langkah pertama itu langkah yang paling susah, apalagi ketika kalian buat konten di media sosial gitu ya. Tapi setelah the first step itu, akhirnya kalian mulai terbiasa, mulai tahu di mana caranya, gimana celahnya gitu ya. Akhirnya kalian juga bisa menjadi lebih mature gitu. Bukan masalah gimana akhirnya saya itu punya followers banyak, atau gimana tujuannya saya sampai ke sana. Saya selalu bilang, teman-teman enjoy the process gitu ya, karena sebenarnya bukan tujuan yang penting, tapi proses ketika kalian menjalani sampai ke titik itu, itulah yang benar-benar bisa membantu dan membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi untuk mengakhiri dan untuk men-summarize gitu ya, saya tadi udah bicara soal kalian harus tahu your big why gitu ya. Kenapa kalian harus membuat konten, kenapa tujuannya itu harus jelas gitu ya, agar apa yang kalian lakukan itu bisa berkesinambungan. Kalian juga harus tahu sekiranya sosial media mana nih yang cocok sama kepribadian kalian. Kalian juga harus tahu bahwa setiap orang itu bisa jadi influencer gitu. Jadi jangan terlalu mikirin saya itu followersnya cuma 10 Kak, cuma 20 Kak, nggak apa-apa. Yang penting adalah dampak yang bisa kalian sampaikan dari konten yang kalian buat. Kemudian yang namanya kalian bikin konten juga harus bukan hanya konten yang harus bagus, tapi punya strategi yang jelas. Tahu kapan di-post, tahu frekuensi yang ideal, dan selalu konsisten. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan dan membuat konten itu seperti sedang bercerita, selalu punya top of mind untuk membuat community, selalu berkualitas, selalu konsisten, dan jangan terlalu pikirin omongan orang lain. Kalau memang konten yang kalian buat itu selalu memiliki manfaat. Itu aja, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Kak Vina. Masya Allah sekali ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat konten yang efektif dan tips apa saja sih untuk memaksimalkan topik. Nah, kali ini tidak maksimal rasanya kalau kita berbicara tentang jurnalistik kalau hanya memperhatikan saja gitu ya, kalau hanya mendengarkan saja tanpa ada praktek. Nah, kita akan masuk nih teman-teman semua ke sesi writing session ataupun sesi diskusi dan pengaplikasian materi. Nah, ini akan ada penugasan nih teman-teman. Boleh operator di share screen teknik penugasannya ya. Operator, ada? Oke, baik.
Mungkin saya langsung bacakan saja ya teknik penugasannya. Yang pertama, detail penugasannya. Hint tema itu akan diberikan oleh panitia, kemudian peserta dapat mengambil tema di luar hint yang telah diberikan, namun tetap menerapkan teknik yang sudah dipelajari. Tadi sudah disampaikan oleh Kapina terkait bagaimana cara membuat konten yang efektif. Kemudian materi dari tema yang diambil harus dari sumber yang terpercaya gitu ya, dan dicantumkan sumbernya. Jadi teman-teman jangan mencari sumber yang abal-abal kayak gitu. Kemudian deadline tugas pengumpulannya jam 23.59. Kemudian tugas diunggah melalui sosial media pribadi dan dikumpulkan melalui Give Form serta mencantumkan sumber materi yang diambil. Jadi nanti tugasnya di-upload di Instagram teman-teman gitu ya. Kemudian postingan boleh dihapus 3 hari setelah deadline pengumpulan tugas. Jadi teman-teman ketika sudah di-upload, di-keep dulu gitu ya di Instagramnya, jangan langsung dihapus. Kalau sesudah 3 hari boleh dihapus kalau misalkan mau dihapus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya buat kenang-kenangan kayak gitu. Kemudian jika dalam bentuk video, durasinya dibebaskan ya. Bebas teman-teman mau durasinya berapapun, tapi asal jangan 1 jam gitu ya. Kalau di Instagram kan nggak bisa gitu ya 1 jam. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk video juga minimal resolusinya itu adalah 360 pixel, kemudian menggunakan caption identitas dan penjelasan secara singkat mengenai kontennya. Kemudian konten diupload melalui sosial media menggunakan hashtagnya BJT 2021 dan HMK FMIPA-UPI dan tag @HMK-UPI di akun sosial media dan akun sosial media pemateri. Jadi nanti tag juga ya akun sosialnya Kak Vina Mulyana. Kemudian hint temanya apa saja sih yang bisa teman-teman buat gitu ya? Ada beberapa hint tema. Yang pertama ada mental health atau mental issue, kemudian ada climate crisis, kemudian ada pandemi, cyberbullying, pelecehan seksual, kesetaraan gender, dan kelas online. Nah, nanti pengumpulannya itu pengumpulan tugasnya ya, ini terakhir tanggal 12 September, berarti malam ini di Give Form. Link Give Form-nya di bit.ly tugas BJT 2021. Namun, di sesi writing session ini teman-teman akan mengaplikasikan tadi pematerian-pematerian yang sudah diberikan oleh Kak Vina Mulyana di breakout room. Panitia, boleh dipersiapkan dulu breakout room-nya. Jadi nanti teman-teman boleh nih di breakout room nanti berdiskusi sama teman kelompoknya kayak kira-kira tadi teh apa ya, mungkin teman-teman agak lupa-lupa sedikit gitu ya terkait tadi apa yang sudah dijelaskan pemateri gitu ya. Nanti boleh tanya, boleh berdiskusi ke teman-temannya. Nanti juga Kak Vina akan berjalan-jalan ya teh ya. Ya Kak ya, ya Kak ke breakout room-nya gitu ya, kalau teman-teman bingung gitu ya, bingung terkait pengaplikasiannya seperti apa, nanti boleh langsung bertanya ke Kak Vina-nya. Boleh panitia, bagaimana ini breakout room-nya? Oke, sambil menunggu mungkin ya, sambil menunggu breakout room-nya dibuatkan oleh panitia, kita tanya-tanya dulu aja nih. Boleh ya Teh? Boleh ya Kak? Aduh, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Oke, mungkin kita tanya. Oke, baik. Kita tanya ke ini dulu deh. Mau tahu feedback dari para peserta nih Kak. Tadi kayaknya antusias banget kalau misalkan dilihat dari wajah-wajahnya gitu ya. Saya mau coba tanya dulu nih ayo, ini yang nggak on cam nih, kita tanya. Dari Teh Gina Sajida, ada Teh Gina Sajida? Ayo. Wah, sepertinya belum ada. Belum ada ya, kita lihat yang on cam aja. Dari Faiza Octavia. Halo Teh Faiza. Ayo Teh Faiza, belum di unmute. Punten. Wah, jadi Punten Teh, kenapa ya? Aku ini lagi ada Zoom sama. Oh, oke. Saya Ya, siap Teh Faiza, nggak apa, kita lempar saja gitu ya. Aduh, mana ya? Saya mencari peserta di sini. Ada Teh Pipi, itu panitia Teh Pipi, maafun Teh Pipi. Ada Teh Syifa Kolbi ya? Ada Teh Syifa? Hadir Teh. Oke, Teh Syifa gimana? Kesan-kesannya tadi dapat pematerian yang sangat luar biasa nih dari Teh Vina. Apakah jadi lebih semangat gitu ya buat bikin konten atau gimana nih?
Iya Teh, alhamdulillah tadi materi yang disampaikan juga sangat positif banget, banyak hal baru bagi saya dan hal yang bermanfaat juga buat saya gitu, buat kedepannya gitu yang didapat. Dan materinya tadi menarik banget Teh. Terima kasih Teh. Iya, betul banget, menarik banget ya. Jadi makin bikin semangat kita ya buat Iya, pengen betul, Teh. cepet-cepet aja bikin konten. Nah, Kak Vina, aku mau bertanya nih, Kak. Gak apa-apa ya sambil nunggu breakout room-nya. Boleh, silakan. Kak, kalau misalkan setiap sosial media itu kan punya algoritmanya masing-masing ya, punya karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk menganalisis karakteristiknya itu, Kakak biasanya dari apa nih, Kak? Apakah emang lihat-lihat di website ataupun lihat dari pengalaman gitu, Kak? Dua-duanya sih. Jadi memang awalnya kita coba untuk posting dulu ya, mengunggah konten media sosial dulu ya. Mungkin kita coba untuk bisa konsisten dulu gitu ya untuk 2 minggu pertama. Nah setelahnya kita juga harus banyak baca gitu kan, pasti banyak yang orang juga suka share gitu ya, apa saja pengalaman mereka ketika mereka buat konten di setiap media sosial. Beda ceritanya gimana kita ngomongin di TikTok, tentang YouTube, tentang Instagram, dan tentang Twitter misalnya. Itu berbeda-beda. Tapi satu hal sih Indah yang memang aku selalu punya kesamaan ya dari tiap media sosial. Media sosial itu selalu ingin bahwa setiap orang yang nyamperin atau menggunakan media sosial mereka itu memiliki retensi atau waktu penggunaan yang lama. Jadi mereka ingin ketika para konten kreator itu membuat sebuah konten, pasti konten yang ingin dibuat itu juga harus engagement-nya tinggi gitu ya, dan memang mengundang diskusi dari orang banyak. Nah, memang kuncinya nggak ada lagi sih, kuncinya memang harus selalu konsisten gitu. Jadi semakin konsisten kalian buat konten di media sosial gitu ya, maka semakin baik juga kecenderungan algoritma dari setiap media sosial tersebut untuk bisa nge-push gitu ya, atau membuat konten kalian itu lebih banyak dibaca dan lebih banyak dinikmati sama orang-orang. Gitu, Indah. Oke, baik. Berarti dilihat dari pengalaman juga ya, Kak ya? Nah, Kak, aku juga mau bertanya lagi. Ini nggak apa ya sambil nunggu breakout room? Banget. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, silahkan loh. Dari teman-teman yang mau bertanya nih, raise hand. Silahkan. Boleh. Sambil nunggu breakout room, sebenarnya nanti ada sesi khusus gitu ya buat sharing session, tanya-tanya gitu ya. Tapi sambil nunggu breakout room, panitia mungkin mau bertanya. Tadi kan kata kakak bahwa kualitas itu lebih penting ya kak daripada apa ya tadi kuantitas mungkin ya. Saya juga pernah menganalisis konten, saya pernah buat konten podcast gitu kak. Dan kalau konten podcast di YouTube itu kan emang durasinya panjang ya kayak 20 menitan gitu ya, minimalnya 20 menit. Dan kalau misalkan dari segi kualitasnya bagus karena kami mengundang pemateri yang mungkin insightful bagi teman-teman ya untuk mengatasi berbagai problematika mahasiswa gitu ya. Namun Kak, ketika lihat analisis, kalau di YouTube itu biasanya suka ada analisis gitu ya, misalkan yang nontonnya berapa orang, kemudian yang apa ya durasi menontonnya itu berapa menit, itu tuh masih sedikit gitu Kak. Jadi walaupun misalkan 20 menit yang nontonnya rata-ratanya cuma 5-10 menit. Nah, menurut kakak sendiri, apakah lebih baik tetap konsisten gitu ya untuk membuat konten podcast seperti itu yang panjang durasinya, tapi kalau misalkan yang nontonnya cuma 5-10 menit, kan sayang banget ya pematerinya, insightful banget, tapi kontennya takutnya tidak tersampaikan kepada teman-teman yang menonton. Nah, apakah harus ganti konsep atau harus bagaimana sih, Kak? Menurut aku gini, kalau kita ngomongin soal podcast yang pertama kali kita top of mind kan berarti podcastnya Om Deddy Corbuzier gitu ya. Yang pertama kali aku lihat dari podcast dia juga ketika dia pertama kali bikin konten, itu juga nggak banyak yang nonton gitu. Jadi gimana cara dia bisa sampai di titik ini ya karena banyak trial dan error, dan yang kedua konsisten gitu. Terus kalau masalah di YouTube, sebenarnya memang YouTube itu kan sebenarnya bukan, algoritmanya itu bukan yang nyodorin konten ya. Jadi memang mereka itu kayak yang memilih. Jadi kita bisa memilih kira-kira kita itu mau milih video mana. Jadi menurut aku thumbnail-nya di YouTube juga itu memang harus tepat gitu ya. Dan pembawaan judul juga memang itu harus yang tepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika memang itu kontennya seperti talk show gitu ya. Kayak podcast itu kan seperti talk show gitu kan. Itu harus memang yang nge-host dan yang datang itu bisa lebih interaktif yang seperti tadi gitu loh. Jadi memang jangan hanya
komunikasinya satu arah, misalnya cuman yang host tanya, yang diundang menjawab gitu. Tapi gimana memang itu bisa komunikasi dua arah, bisa lebih interaktif, sehingga story atau cerita yang diberikan itu bisa lebih kondusif dan bisa lebih holistik lah setidaknya untuk dinikmati gitu. Karena sebenarnya orang tuh ketika ngedengerin orang ngobrol, yang mereka suka itu adalah sebenarnya dia tuh cerita apa sih, gitu kan. Jadi lebih penting kalau misalnya memang itu kontennya dalam bentuk podcast, menurut aku ya memang dia mengunggahnya itu ya dalam bentuk cerita gitu ya. Apakah dia menceritakan kehidupan pribadi atau gimana caranya. Kalau misalnya agak berat gitu ya topiknya itu, apakah ada contoh-contoh di kehidupan nyata yang kemudian bisa diaplikasikan gitu sih Indah. Jadi memang gimana caranya kita bisa lebih mengunggah konten tersebut pakai teknik media sosial, teknik komunikasi yang bahkan orang misalnya nih, penonton kita kan nggak semuanya S1 gitu ya, atau penonton kita nggak semuanya memang pendidikannya tinggi. Mereka yang nggak pendidikannya tinggi aja tuh bisa ngerti apa yang kita ngomongin gitu kan. Berarti tipikal atau cara kita berkomunikasi gitu ya dari host dan dari pemateri itu memang harus pas gitu sih kalau dari aku. Oke, baik. Berarti komunikasinya ya Teh harus dipasin lagi gitu. Oke, baik teman-teman. Sepertinya roomnya sudah siap. Tadi Syahrul mau nanya ya, tapi Syahrul tenang aja Syahrul karena nanti ada sharing session gitu ya, ada sesi tanya jawab. Jadi di-keep dulu pertanyaannya karena kita akan masuk ke sesi diskusi dan penugasan. Boleh panitia nih udah siap katanya roomnya. Boleh di-share breakout room ya. Oke, diingetin lagi ya buat para peserta yang belum masuk ke breakout room-nya, boleh langsung masuk ya, karena nanti akan langsung ke sesi diskusi dan penugasannya. Jadi nanti Kak Pina bakalan masuk ke jalan-jalan room ya, Teh? Ya, Teh. Teh, apakah Kak Pina asalnya dari mana, Kak? Sambil ngobrol. Jakarta, Indah. Oh, dari Jakarta. Berarti tidak mengerti Sunda. Tapi kan aku kuliah di Unpad, ngerti. Oh iya. Kalau orang ngomong Sunda ngerti, cuman kadang-kadang nggak bisa bales. Iya. Ya takutnya nanti keseleo ada bahasa-bahasa Sunda gitu ya, Teh. Apa? Nah ini udah, ya peserta boleh masuk ke ini ya, ke breakout room-nya. Tadi ada Zalpa, boleh masuk. Ini mereka tugasnya berkelompok ya? Atau sendiri-sendiri? Tugasnya diskusinya mah berkelompok, tapi tugasnya gimana panitia sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi peserta. Ada. Jalfa, Zahira, boleh masuk ke breakout room-nya ya.
Oke, Kak Pina, nanti Kak Pina akan masuk ke room 1 ditemani sama Teh Diva. Ya. Boleh Teh Diva di-invite Kak Pinanya di breakout room ya. Sip, mantap Indah. Aku bingung tadi breakout room-nya. Iya. Iya, breakout room-nya beda Zoom apa gimana? Di breakout room sekarang, Melvin. Hah? Biasanya tuh kalau ada breakout room tuh suka ada kan ya di Zoom. Nah, nggak ada. Iya, di bawahnya ada, ini nggak ada. Ada ini aku. Karena ini deh, karena kita nggak dimasukin ke breakout room, jadi nggak ada. Oh, jadi nggak ada ya? Oh. Jadi biasanya ada tapi nggak ada ini. Apa pada mau dimasukin ke breakout room aja, teman-teman. Di sini aja. Sini aja. Nanti kalau di breakout room pada diem-diem gimana ya? Oh iya, kayaknya dimasukin aja deh. Gimana? Berarti biar menuhin kali ya. Iya, boleh tuh. BTW gimana tadi, aman? Aman Teh, waktunya lebih cepat ya, Siva. Ada Sivanya nggak? Iya, ada ini. Oh iya. Waktunya lebih cepat, tapi ini kan FGD, jadi kalau tadi kan 15 menit lebih cepat gitu, 15 sampai 20 menit lebih cepat. Terus tadi dipasin sampai jam 10 kan open room. Nah, sekarang FGD sampai jam 10.50, tapi kalau misalkan mau dimaksimalin sampai 10.55 juga nggak apa-apa sesuai di breakdown-nya. Jadi pas gitu waktunya, nggak kecepetan. Oke. Kalau peserta aman? Maksudnya pada aktif atau pada diem-diem semua? Pada diem sih Teh sejauh ini. Ini ada 2 orang. Zalfa sama Sindriani itu peserta bukan? Iya deh kayaknya. Ya, tapi not join. Oh, dianya nggak pencet join ya? Kayaknya kelempar keluar. Bisa dimasukin manual nggak, Yul? Bisa. Di room 3. Udah. Mau nanya yang di breakout perlu dokumentasi nggak? Nah, boleh kayaknya ya, tiap PJ-nya. Siva ngitung ininya nggak? Timer 10 menit buat setiap breakout room. Mungkin tadi yang persiapan breakout room dari 9.48 sampai. Berarti nanti yang SMS nge-message-nya dari Yulita kali ya? Dari operator kan ya? Iya, harus dari buat broadcast. Ya, sip.
peserta. Mana ya? Coba saya tanya dulu ke Mas Tiar, Muhammad Mas Tiar ya? Oke, Muhammad Mas Tiar ada? Ada. Mardani Mas Tiar deh. Apa? Halo? Tes. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Tiar. Tadi di room berapa Mas Tiar? Kalau nggak salah room 2 teh. Gimana di room 2? Ngapain aja di room 2 tadi? Alhamdulillah tadi perkenalan juga ada ada Kak Pina juga yang datang yang bantu gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, gimana? Seru gak? Seru teh. Seru banget ya. Iya. Mantap. Lanjut lagi ke satu lagi deh. Masih peserta. Mana nih yang on cam? Dari Syahrul deh. Syahrul gimana tadi? Mana Syahrul? Ada orangnya? Ada teh. Oke, gimana Syahrul? Tadi room berapa Syahrul? Kebetulan saya di room 4 sama Teh Yayang. Gimana di room 4? Seru gak? Ngapain aja nih di room 4 tadi? Alhamdulillah seru gitu. Jadi awal-awal tuh kami perkenalan dulu gitu kan. Kemudian setelahnya itu kita membahas ide nih tentang tugas atau konten yang akan dibuat nanti buat penugasan. Nah setelah itu setelah beberapa saat Teh Vina datang gitu masuk ke breakout room kita, lalu mengadakan sesi diskusi gitu. Mulai dari sesi diskusi terkait konten kreator yang akan kami buat gitu. Kemudian juga kita juga tadi saya sempat menanyakan topik hal yang memang di luar dari topik diskusi, namun Devina tetap menjawab gitu. Oke, makasih Sahrul. Berarti benar-benar seru ya tadi di breakout room-nya. Dan jangan lupa teman-teman dikerjakan penugasannya, karena nanti buat teman-teman yang nanti upload postingannya terbaik dan jumlah likes-nya terbanyak, itu akan mendapatkan hadiah menarik nih dari panitia. Jadi kalau nanti udah di-upload nih di sosial media atau di Instagram, boleh minta bantuan teman-temannya, atau boleh minta bantuan keluarganya, atau teman TK, teman SD gitu ya. Boleh banget untuk nge-like postingan teman-teman supaya mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Dan pastinya bukan hanya itu aja door prize-nya. Nanti bakalan ada door prize juga atau hadiah menarik dari panitia untuk penanya terbaik nih. Jadi sekarang kita akan masuk ke sharing session atau sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman tadi yang mau bertanya tapi kepotong nih sama sesi diskusi, boleh banget buat bertanya sekarang ya. Boleh raise hand atau misalkan boleh ditulis di kolom chat kalau misalkan tadi jaringannya agak tersendat-sendat. Boleh mangga teman-teman? Boleh di raise hand, pertanyaan-pertanyaannya tadi yang masih bingung-bingung terkait pemateriannya gitu ya. Boleh, jangan malu-malu. Mumpung ada Teh Vina di sini gitu ya, kapan lagi kita bisa berdiskusi dan bisa berbincang langsung dengan Kak Vina gitu. Boleh? Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau tadi sudah cukup gitu ya dari sesi diskusi? Atau misalkan panitia juga mau bertanya gitu, boleh banget ini Mas. Tidak hanya yang raise hand tuh Teh Indah. Oh iya, ada yang raise hand, betul. Saya tidak melihat. Oke, dari Syahrul dulu ya. Syahrul, terus ada Mas Tiar. Boleh ke Syahrul dulu? Syahrul, mangga. Oke, jadi pertanyaan saya itu mungkin kan Teh Vina itu di TikTok saya melihat gitu ya, sering upload tuh sehari satu konten gitu ya. Nah, sedangkan Teh Vina juga itu mungkin punya kesibukan lain gitu, mungkin kerja dan sebagainya gitu. Sebagai seorang konten kreator gitu, gimana sih Teh cara memanage waktunya gitu supaya kita tuh bisa konsisten gitu Teh terkait ya semacam itu gitu. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Syahrul. Aku langsung jawab, Indah? Iya, boleh Teh. Boleh dia langsung jawab aja. Oh, baik. Caranya adalah aku biasanya mendedikasikan waktu sih, karena memang biasanya setiap Senin sampai Jumat aku full bekerja gitu ya. Jadi aku istilahnya itu nabung konten. Aku tuh cuma buat konten sekarang nih, kayak hari Sabtu Minggu ini. Jadi setelah webinar, biasanya aku langsung syuting beberapa konten yang akan aku post, akan aku unggah di minggu depan gitu. Nah, kemudian di Senin sampai Jumatnya ketika memang aku sedang bekerja, aku
biasanya curi-curi waktu gitu ya, mungkin di saat makan siang atau saat aku istirahat untuk ngekonsep kira-kira dalam seminggu ke depan besok aku akan ngepost konten apa sih. Jadi aku sudah jadwalin nih, Senin aku mau ngepost ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nanti ketika Sabtu Minggu aku langsung buat konten gitu, kemudian minggu depannya ya udah tinggal dicicil aja satu. Nah, memang hal tersebut bisa disesuaikan sama kebutuhan orang masing-masing gitu ya. Karena mungkin cara yang aku lakukan ini belum tentu bisa sesuai sama teman gitu ya, karena setiap orang itu kan punya kebutuhannya juga kan, punya rutinitasnya gitu. Jadi teman-teman memang yang namanya konsisten itu nggak ada resepnya harus gimana gitu. Jadi memang harus teman-teman sendiri nih yang tahu untuk bisa nemu celahnya nanti seperti apa gitu, Mas Syahrul. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh gak saya nanya satu lagi? Boleh, silakan. Mungkin yang saya penasaran itu gimana gitu Teh Vina ini apa ya, membuat konsep gitu dalam selang waktu sehari itu berbeda-beda gitu Teh. Konsepnya tuh mungkin sekarang tentang ini, kemudian besok tentang itu tuh gimana gitu? Oke. Jadi karena saya itu punya konten itu mostly tentang tips kerja, BUMN, tips karir untuk ditunjukkan para fresh graduate, biasanya saya itu buat namanya subjudul gitu ya. Jadi dari konten-konten sebelumnya yang sudah saya buat gitu ya di sebulan pertama, saya kemudian golongkan nih, oh ternyata saya itu bisa ngomongin tentang CV, saya nggak bisa ngomongin tentang wawancara, saya bisa ngomongin tentang LinkedIn, saya bisa ngomongin tentang tips kerja secara umum, saya bisa juga ngomongin tentang BUMN. Itu merupakan subtema yang saya gunakan gitu. Nah, kemudian dari situ saya develop gitu. Itu kan udah ada 5 subtema kan. Kalau 5 subtema, setiap subtema saya buat satu video, berarti itu ada 5 video dalam bisa saya post dalam 1 minggu gitu aja sih. Jadi kayak saya mungkin hari ini buat CV, besok buat wawancara kerja, besok buat tentang BUMN, besok buat tentang tips kerja secara umum, besoknya buat LinkedIn. Terus kemudian saya nemu lagi nih ide ketika lagi ngapain gitu. Ternyata ini bisa dijadikan ide, kemudian saya masukin gitu sih. Jadi memang saya muter-muter aja di subjudul itu gitu. Nanti kalau saya udah mentok, aduh gimana ya, saya buat apa lagi ya? Biasanya saya menggunakan inspirasi yang bisa saya cari di luar. Apakah saya baca buku, saya baca internet, saya ngelihat orang-orang di luar negeri, mereka tuh bikin video tentang karir seperti apa, kemudian saya adaptasi, saya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebenarnya teman-teman dalam membuat konten tuh kalian nggak harus reinvent the wheel ya, atau membuat sesuatu yang baru. Kalian selalu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan benar-benar nyontek ya teman-teman. Boleh diamati, kalian tiru, tapi terus dimodifikasi sesuai dengan personality masing-masing. Baik Teh Vina, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama Syahrul. Oke, baik. Terima kasih Syahrul dan Kak Pina juga yang sudah menjawab tadi ya, amati, tiru, dan modifikasi. Itu prinsipnya dalam membuat konten. Nah, tadi ada yang mau bertanya lagi, Mas Tiar. Mangga, silakan Mas Tiar. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo Kak Vina. Halo. Tadi ini saya menyambung pertanyaan yang tadi tentang keunikan sama branding ya. Tadi kan Kak Vina bilang kalau sampai top of mind-nya kelihatannya itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Minimal 3 bulan sampai kebentuk brandingnya itu. Nah, yang tadi kakak sebutkan waktu yang lama itu kan butuh konsistensi gitu. Nah, baiknya kita agar bisa konsisten dalam bikin konten itu kita lakukan sendiri atau dengan tim gitu Kak. Nah, kalau dengan tim misalnya apa yang harus kita lakukan untuk bikin tim itu Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Tiar pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalnya memang kamu mau buat tim, yang harus kamu lakukan adalah yang pasti kamu harus cari orang yang punya satu visi, gitu ya. Jadi value-nya, big why-nya, tujuan utamanya itu sama, gitu. Jadi memang satu visi itu yang pertama, dan mereka memang punya kompetensi atau kesukaan minat yang sama gitu. Misalnya Mas Tiar suka ngomongin tentang game gitu ya. Nemu juga nih orang yang ngomongin tentang game gitu ya. Ternyata dia satu visi, kemudian nilainya sama. Nah, itu bisa diajak bareng. Kemudian dalam perumusan pastikan bahwa setiap anggota tim itu hadir gitu ya. Jadi
memang lebih baik kalau punya tim kan ada banyak kepala, jadi setiap orang tuh idenya juga bisa macam-macam kan. Jadi kalian juga makin banyak bisa trial dan error gitu dibandingkan kalau kalian menggunakan dan melakukannya sendiri. Tapi yang tadi ya, ketika kalian memang ingin membuat tim, yang tadi pastikan memang orang itu value-nya sama gitu ya, minatnya sama gitu ya, sama tujuannya sama gitu. Dan yang paling penting juga ketika kalian punya tim, setiap orang itu harus tahu tugasnya masing-masing gitu ya. Mungkin, oh oke, tugas gue itu pokoknya pre-production ya. Pokoknya gue yang nge-konsep, gue yang bikin skrip, gue yang nulis cara-cara caption. Nah, tugas lo itu yang production-nya ya. Jadi lo yang bikin videonya, apa yang segala macam. Nanti ada yang post production ya kalau memang itu video. Kalau misalnya tweet, oh mungkin aku yang schedule ya, kamu yang nge-post gitu. Jadi setiap orang punya tugasnya masing-masing juga. Gitu sih intinya kalau punya tim. Kalau misalnya memang sendiri, ya jatuhnya memang jauh lebih berat ya. Tapi memang yang tadi intinya sih saya tuh tidak merekomendasikan kalau misalnya teman-teman mampunya, cuman ya udah deh Kak, saya cuman 2 kali dalam seminggu atau misalnya sebulan cuman ada 4 konten, itu nggak masalah. Nggak masalah banget teman-teman. Yang penting memang konsisten. Setiap minggu satu konten, setiap minggu satu konten, setiap minggu satu konten. Itu lebih baik dibandingkan minggu ini kalian bikin 10 konten, nanti bikin lagi 2 bulan setelahnya gitu. Jadi yang penting kalian punya waktu yang pas gitu ya, kalian sesuaikan sama diri kalian seperti apa, kemudian akhirnya nanti itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kemauan dan porsinya masing-masing. Oke, baik. Bagaimana Mas Tiar? Baik Kak, terima kasih banyak itu. Terima kasih banyak responnya. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Tiar dan Kapina. Yang terpenting tadi konsisten ya Kak ya. Jadi jangan sampai kita semangat aja di minggu pertama, minggu selanjutnya tidak buat konten kayak gitu. Nah, pastinya teman-teman masih banyak yang mau bertanya, namun waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang masih mengganjal, boleh menghubungi Kapina ya Kak ya, via Instagram mungkin ya, via DM Instagram di @apa Kak Instagramnya? Instagramku @vinamulyana, kalau TikTok @vmulyana. Oke, baik. Di @vinamulyana sama @vmulyana gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow Kapinanya gitu ya. Dan juga kalau misalkan bikin postingan boleh di-tag Kapinanya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis ya Kak, mungkin ada closing statement nih dari Kapina. Oke, closing statement dari aku mungkin tadi udah aku sampaikan di salah satu grup ya. Aku mungkin akan sampaikan di grup besar. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin buat konten atau ingin bercita-cita pengen deh punya punya profesi sebagai seorang konten kreator gitu ya. Yang harus dipastikan adalah kalian harus bisa memaksa diri untuk mengambil langkah pertama. Karena taking the first step is always the hardest gitu ya. Mengambil langkah pertama itu adalah yang paling sulit gitu. Tapi setelahnya ketika kalian mengambil langkah kedua, langkah ketiga gitu ya, kalian akan bisa jadi lebih mudah, udah tahu celahnya gimana. Terus jangan pernah fokus sama tujuan. Kak, tujuan aku pokoknya punya 500.000 subscriber. Gimana caranya punya 1 juta followers? Jangan pernah fokus sama tujuan. Fokus aja sama proses. Karena along the way gitu ya, ketika kamu fokus sama proses, kamu kemudian bisa bertumbuh, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang akhirnya bisa memberikan nilai lebih banyak nih ke masyarakat, ke lingkungan juga. Yang terakhir, teman-teman, start where you are, use what you can do, dan do it now gitu ya. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, langsung aja kerjain, nggak usah banyak mikir. Itu aja dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kapina. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan banyak pikir, langsung aja kerjain gitu ya. Oke, baik. Berkesan sekali pertemuan kita kali ini dan pemateriannya sangat menggugah gitu ya untuk kita selalu bikin konten yang menarik dan berkualitas dan pastinya berdampak gitu ya bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak Kapina yang sudah berkenan hadir gitu ya di pematerian kali ini dan terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah antusias mendengarkan dan memperhatikan pemateriannya. Mungkin dari saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Indah yang telah memandu kita semua di acara utama kita, yaitu mungkin tadi ada pematerian, mini session, dan sesi diskusi. Terima kasih juga kepada Teh Vina Mulyana yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan, dan mungkin tadi ada penerapannya ya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Kemudian sebagai bentuk terima kasih kami panitia, kami juga akan memberikan plakat kepada Tevina sebagai pemateri oleh ketua pelaksana. Kepada ketua pelaksana kami persilakan. Oke, terima kasih Kak MC. Kakak, ini kami ada sedikit kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih untuk Kak Vina sebagai pemateri Basic Journalist Training 2021. Mohon diterima ya Kak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Semoga manfaatnya bisa didapatkan terus-menerus ya dari materi yang aku sampaikan tadi. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali Teh. Sekali lagi aku nggak bisa berhenti berterima kasih kepada Teh Vina atas materinya yang sangat keren dan bermanfaat. Pokoknya terima kasih banyak Teh. Nah, terus gak afdol kan ya kalau beres acara nggak ada sesi foto. Nah, mungkin boleh on cam semuanya, terus siap-siap gaya dan boleh kepada operasional untuk mengkondisikan dan mengcapture teman-teman yang luar biasa ini. Oke, semuanya udah siap ya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. Nggak ada yang mungkin. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada operasional. Nanti mungkin fotonya akan dikirim ke grup ya. Boleh banget kalau mau update ke Instagram atau medsos lainnya. Boleh juga nge-tag Tevina di @vinamulyana ya. Tadi ya teh IG-nya ya. Nah, dan mungkin sebosan apapun kalian ngedenger ini, punten ini mah jangan lupa isi presensi ya. Linknya ada di kolom chat. Bener banget nih, jangan lupa ya presensinya diisi biar nanti kehadiran teman-teman bisa ter-record oleh panitia gitu ya Kang. Mungkin diingatkan lagi nih teman-teman, mungkin tadi udah ada sesi yang seru banget. Nah teman-teman jangan lupa dimaksimalkan nanti karena akan ada hadiah gitu ya Kang Melvin. Nah nanti mungkin aku spill sedikit, nanti hadiahnya untuk kriteria pemenang poster baik itu akan mendapat e-money dari panitia, dan buat teman-teman yang aktif nih di room ini bisa dapat door prize. Jadi harap maksimalkan ya nanti tugasnya gitu ya Kang. Baik, mungkin sampailah kita pada akhir acara BJT tahun ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Teh Vina dan juga para panitia. Mohon maaf apabila dari kami selaku MC terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya Raden Melvin Fauzan Didat. Dan saya Fatimah Nur Aziza, kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kembali Teh. Terima kasih Kak Vina. Mungkin reminder lagi sekali lagi buat peserta, takutnya belum isi presensi. Boleh banget diisi. Oke.